A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nur Ma'rifatullah. Tafsir firman Allah surah An-Nur ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kamiskatin fiha misbahul misbahu fi zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min sajaratin mubarakatin zaituhanatin la sarakiyatin wala gharbiyatin yakadu zaituha yudi walau lam tamsashu nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha' wa yadribullahu al-amsala lin-nasi wallahu bikulli shay'in alim. Allahu nurus samawati wal ard. Allah pemberi nur cahaya langit dan bumi. Masalu nuruhu kamiskatin fiha al-misbah. Perumpamaan cahaya Allah adalah seumpama sebuah lubang yang tak tembus, dan lubang itu ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu laksana bintang yang bercahaya seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak di sebelah barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya, berlapis-lapis, nurun ala nurin. Allah membimbing kepada cahayanya siapa-siapa yang Dia kehendaki, dan Allah menjadi perumpamaan, dan Allah menjadikan perumpamaan bagi manusia, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Nur cahaya Allah adalah suatu nama Tuhan dari salah satu Asmaul Husna. Allah menamakan dirinya Nur, dan Dia menjadikan kitabnya Nur, Rasulnya Nur, dan agamanya Nur. Berkata Abu Sa'id bahwa Allah mengiktibarkan dengan Nur karena sesungguhnya Allah nampak dengan karunia zatnya akan Nur itu, dan semua selain Allah nampak dengan dinampakkan nur itu. Sebuah hadis yang diriwayatkan dari Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, di sisi Tuhanmu kalian tidak ada malam dan tidak ada siang. Adapun cahaya nur langit dan bumi adalah dari cahaya nur, daripada nur cahaya zat Tuhan. Di sisi Tuhanmu kalian tidak ada malam dan tidak ada siang. Adapun cahaya nur langit dan bumi ada dari nur cahaya zat Tuhan. Dan Al-Haqqu Ta'ala
Al-Haq Ta'ala, sesungguhnya itu ada nur cahaya langit dan bumi. Al-Haq Ta'ala, sesungguhnya itu ada nur cahaya langit dan bumi. Demi dimaksud alam keseluruhannya. Juga didapati dalam Sahihul Muslim yang diriwayatkan dari Abi Dzarrin radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, apakah Tuhan melihat Tuhan? Yang dijawab oleh Rasulullah, aku melihat nur. Bahwa ayat-ayat tersebut di atas oleh ahli-ahli tafsir diberikan perincian sebagai berikut. An-Nur. An-Nur ialah Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Al-Miskat. Al-Miskat dimisalkan lubang dada mukmin. Az-Zujajah. Az-Zujajah dimisalkan kalbu atau hati mukmin, ialah cahaya yang memancar di dalam hati mukmin. Az-Zujajah. As-Sajaratul Mubarakah. As-Sajaratul Mubarakah ialah sumber wahyu ilahi untuk kepentingan agama yang hak. Nurun ala nurin. Nurun ala nurin ialah cahaya wahyu ilahi. Demikianlah antara lain tafsir Allahu nurus samawati wal ard. Arti nur. Arti nur. An-nuru ibaratun an-nuqtatin taqa'u fi qalbil abdi hatta yubashirul haq wal batila wasluha taqwallah. An-nur. An-nur ialah ibarat bintik atau titik-titik yang letaknya dalam hati seorang hamba Allah daripada makna, sehingga dengan nur itu dapat melihat yang hak dan yang batil, dan asalnya adalah takwa. An-nur ialah suatu pengertian. An-nur ialah suatu pengertian daripada keyakinan yang tersedia dalam hati, yang mengkurniai atas manisnya amal ibadah sebagai bukti bertumbuhnya iman dan kuatnya keyakinan. Dalam kitab Hikazul Imam. Adapun kurnia nur itu ialah penampak daripada hakikat segala sesuatu. Rasulullah bersabda, An Abi Sa'id Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, attaqu firasatal mu'mini fa innahu yanzuru binurillahi ta'ala. Artinya, dari Abi Sa'id berkata, Rasulullah bersabda, takutilah firasat orang mukmin, karena sesungguhnya itu ia melihat dengan pertolongan nur cahaya Allah. Perlu diketahui bahwa satu, pada alam wujud ini adalah merupakan nur cahaya lahiriah. Cahaya lahiriah itu ialah nur matahari, nur bulan, nur bintang. Dua, pada alam malakut. Alam malakut yaitu alam gaib adalah merupakan nur cahaya batinnya. Nur cahaya batinnya itu terbagi atas 3 bahagian, ialah nur makrifat, nur ma'ani, dan nur ilmu. Adapun nur ilmu adalah laksana bintang.
Adapun kemampuannya dapat menampak di malam gelap dan dapat menampak pada perkara-perkara akhirat dan yang gaib. Adapun nur ma'ani adalah laksana bulan. Adapun kemampuannya dapat menampak di ufuk tauhid. Adapun nur ma'ani adalah laksana bulan. Adapun kemampuannya dapat menampak di ufuk tauhid dan dapat menampak pada pendekatan dengan Allah, berintai-intaian dengan Allah. Adapun nur ma'rifat adalah laksana matahari. Adapun kemampuannya dapat menampak di ufuk tafrid atau kemahaesaan Allah, lenyap diri dalam kebakaran Allah, dan dapat memperkuat keyakinan dan menyinari muka dalam musyahadah atau berpandang-pandangan dengan Allah. Tempat terbitnya nur. Tempat terbitnya nur ialah di hati, di ruh, dan di sir. Adapun nur qalbi atau hati adalah tempat terbitnya nur tawajuh. Tempat terbitnya nur tawajuh atau konsentrasi perhatian semata-mata kepada Allah. Dan disinilah nur sebagai pengantar cahaya kepada Allah dan sebagai pemberi ketenangan untuk mengingat dan berzikir kepada Allah. Adapun nur ruh adalah tempat terbitnya nur muwajahah, berpandang-pandangan dengan Allah. Disinilah nur penyingkap hijab. Disinilah nur penyingkap hijab, pembuka tabir, pembuka pintu dan pemberi jalan masuk ke hadrat Allah Azza wa Jalla. Adapun nur sir atau rahasia. Nur sir adalah tempat terbitnya nur musyahadah, yaitu nur yang berpandang-pandangan dengan wajah Allah. Pancaran nur dalam hati. Pancaran nur dalam hati dalam kitab Iqazul Himam. Pancaran nur dalam hati itu dinamakan nurul yakin. Mula-mulanya sinar itu rendah bagaikan bintang. Itulah dinamakan nurul Islam. Kemudian nur itu tambah kuat sinarnya, menembus dari ruang gaib, sehingga cahaya itu bagaikan nur bulan. Itulah dinamakan nurul iman. Kemudian nur itu naik terus berkat amal, ibadat dan zikir yang semakin bertambah, sehingga nur itu bagaikan matahari. Itulah yang dinamakan nurul ihsan. Bahwa istilah-istilah nurul Islam, nurul iman dan nurul ihsan itu adalah istilah-istilah yang diberikan oleh para ahli-ahli tasawuf menurut keadaan dalam riyadhah atau latihan, dan mujahadah atau kesungguhan, dan menurut kesungguhan amalia mensuci bersihkan jiwanya dari maksiat lahir dan maksiat batin, takhalli serta mengisinya dengan sifat-sifat terpuji dari taat lahir dan batin, takhalli. Perincian istilah-istilah itu adalah sebagai berikut. Bahwa seorang mukmin selama kegiatannya dalam melakukan perintah-perintah agama baru dalam batas-batas lahiriah yang nampak saja, maka tingkat kegiatannya itu dinamakan maqam Islam atau nurul Islam. Kedua, apabila kegiatannya itu telah meningkat, pindah menjadi amalan qalbu dengan riyadhah dan mujahadah, dan dalam kegiatan takhalli dan tahalli,
maka tingkat amalnya itu dinamakan makom iman atau nurul iman. Apabila kegiatannya itu meningkat menjadi amalan roh dan sir, maka tingkat amalnya itu dinamakan makom al-ihsan atau nurul ihsan. Tegasnya nurul qalbu itu dinamakan nurul maknawi. Nurul qalbu itu dinamakan nurul maknawi, tidak terlindung dan tidak terbenam, sebagaimana ahli-ahli tasawuf mengatakan, inna samsan nahari ta'arubu bil laili wassamsul qulubi laysat taghibu. Sesungguhnya matahari terbenam di waktu petang, dan sesungguhnya cahaya hati tak kunjung menghilang. Ada 3 tingkatan nurul qalbi. 1. Yang nur yang menyingkapkan kita akan makrifat. Nur yang menyingkapkan kita akan makrifat daripada wujud ciptaan Allah. Nur seperti ini bagaikan cahaya bintang yang memberikan petunjuk atas ciptaannya, dan nur pada tingkat ini dinamakan nurul Islam. Dan batas-batas nur cahayanya ialah ketika dalam keadaan fana fil afal. 2. Ialah nur yang menyingkapkan kita akan makrifat daripada sifatullah, yang mempunyai sifat sempurna lagi agung, maha suci dari sifat-sifat kekurangan. Nur itu bagaikan bulan. Nur pada tingkat ini dinamakan nurul iman, dan batas-batas nur cahayanya ialah ketika dalam keadaan fana sifat. Nur yang menyingkapkan kita akan makrifat daripada hakikat zatullah. Ketiga ialah nur yang menyingkapkan kita akan makrifat daripada hakikat zatullah. Nur itu bagaikan matahari. Nur pada tingkat ini dinamakan nurul ihsan, dan batas-batas nur cahayanya ya ketika dalam fana zat. Dari uraian tersebut di atas tentang nur, yaitu nurul qalbi, nurul ruhi, dan nur sirri, serta tingkat-tingkatannya semuanya itu bersumber dari firman Allah, Allahu nurus samawati wal ard. Artinya Allah itu ada nur cahaya pada langit dan bumi atau pada alam semesta. Sadaqallahul azim wa baligh rasulul karim. Allahumma anfa'na bihi wa barik lana fi. Alhamdulillahil alamin. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.